kasih tanda tanya. Bisa nggak kalian berdiskusi atau tema yang dibahas seputar ini? Gitu. Jadi kalau kau di sini nanya nggak ada barriernya, tidak ada batasannya, kalian akan suka-suka kalian ke penjajah gitu loh. Kayak gini, lo bacain ayat satu-satu, kayak Zuma nggak bisa kalau sama gua main banyak-banyak ayat, satu-satu kita ulas. Lo bener apa salah? Iya, Galatia pasal 3 ayat 13 tadi aja bahas dulu. Galatia pasal 3 ayat 13 Kan lu nggak tadi bisa bahas. jawab, gua tanya tadi, ya. Apa? Kesalahan Yesus di mana di Alkitab dan di Nah, Al-Quran? inilah kejinya agama kalian. Orang yang benar aja terkutuk. Sedangkan Ya udah, Islam nggak usah banyak Tuhannya alasan lu, Rifa. kan, Saya belum ngomong. Ya, sebutkan Gimana dong, sih? sebutkan dulu. Saya sampaikan. Menurut Oke, kalau Al-Quran kesalahan Yesus dan Alkitab, banyak. kesalahannya mana? Banyak. Apa? Kesalahan Yesus banyak. Pertama, berbohong. Mengatakan dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 46 mengatakan ada tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit dari ketiga. Ternyata itu nggak ada tertulis. Konsekuensinya Yesus pun berdusta. Pantas dia mati terkutuk karena dia nabi palsu menurut orang Yahudi. Orang Yahudi gitu loh. Ketiga siapa, Rifa? Mana coba siapa yang lihat? Siapa yang lihat dia bangkit dari ketiga? Yang bangkit siapa? Ya, siapa? Seluruh dunia mengakui kok. Seluruh dunia siapa? Manusia percaya. Kalau seluruh dunia itu juga Berapa itu tahu nggak miliar Sai Baba? Sai Baba pengikut Sai Baba juga Udah. mengakui Sai Baba itu punya ilmu. Jangan lari-lari dulu dong. Lu Inilah. bertanya tadi gue jawab. Sekarang gini, Nggak usah. pertanyaan lu gue jawab. Mana dosa Yesus? Gue katakan. Kalau dalam perspektif Iya, Islam, mana? para nabi itu tidak berdosa. Justru kejinya agama kalian adalah orang yang mengutuk orang tidak bersalah. Mending kami umat Islam, Tuhan kami mengutuk orang-orang yang bejat kelakuannya. Agama kalian itu adalah agama yang mengutuk orang yang tidak berdosa sama sekali demi menyelamatkan para penjahat-penjahat kayak kamu. Keji agama kamu itu. Gini loh, kalau manusia itu mengutuk bodoh amat karena dia juga nanti kena hukumannya. Tapi kalau lu bilang Paulus mengutuk Yesus, mengutuk Kok Taurat. bodoh amat sih? 3:13. Kok bodoh amat sih manusia mengutuk? Jadi nggak apa-apa gitu manusia mengutuk. Tadi katanya agama kami mengutuk-utuk, sekarang nggak apa-apa manusia mengutuk. Lanjut, Gimana? Sabar bro, sabar. Ini Orang nabrak-nabrak bicara, dalil sabar. sendiri nih. Don't be a loser. Santai No, dulu. okay, alright. Speak English then. Tell us. Ya. No, you said humans shouldn't be cursed, right? But you're saying human. Oh, it doesn't matter if humans are cursing, right? So what the fuck do you mean, man? Like, Iya. tuh ngomong so Inggris begitu orang yang ngomong bahasa Inggris pusing ya The more you do dia. pupu, ya. Botol The nih. more you talk, the more you do pupu. So let me talk, okay? Kok ngomong jadi pupu? Iya, the more you talk, the more you do pupu. Dude, come on, man. You said that Islamic people doing curses and this and that. You're cursing us, and then like 15 minutes after that, you said, oh, it doesn't matter if humans curses. What the? Where's your logic? You're just empty balloon, you know? Empty balloon. Mengeluarkan menurunkan apa? You're freaking Riri. You're Riri, you know that, right? Loser. A Riri. A loser. You changing your sentences every 15 minutes. Rifa ini mau dijawab nggak? Oh, nah Gimana? sekarang Lu bahasa bisa jawab Indonesia gua nih. Aduh, pusing Lu lah ini buktikan lompat-lompat terkutuk nih. itu dulu. Aduh, lompat-lompat nih bahasanya. Bertanggung Nggak cuma jawab ayat nih sama sama dalil, ayatnya. sekarang bahasa juga lompat-lompat nih. Ini orang apa kodok nih? Aduh, Terkutuklah orang yang digantung pusing nih. pada kayu salib itu tuduhan terkutuk nggak? Buktiin dulu. Itu kan hanya bacaan, mana buktinya? Aduh, Makanya Rifa pusing kalau nih, bacaannya lompat-lompat kayak bahasa, lompat-lompat Itu ayat. Yesus lu bohong. Berarti RCS kan lu Paulus ditingkatkan bohong. di RCS lu di RCS Ya, yang mati di tiang salib siapa? Yang mati di tiang salib siapa? Gue udah bilang cinta selawat. Orang yang di kayu salib digantung di zaman itu memang orang terkutuk, orang-orang bajingan Ya semua udah, Yesus brengsek kan lah, digantung, boleh nggak kan? masalah. Tapi Yesus digantung bukan alasan karena dia manusia terkutuk. Dia memang digantung tapi tanpa kesalahan karena dia tidak ditemukan satu kesalahan pun di dalam dirinya. Selain Dua Yesus kali siapa dia yang dilepaskan. digantung di tiang salib? Oke, Itu lu nggak kan ambil alih dulu ya, urusan. diam Kalian diam topik dulu kita gantian. selawat. Kalau lu pengen jawaban dari gua, lu diam Oke. ya. Gini ya Kasih teman-teman, alasan ya. jangan memotong-motong ayat kitab lu sendiri gitu. Di Galatia pasal 3:13 itu dengan matinya Yesus. Baca baik-baik ya. Di situ Galatia pasal 3:13 kita baca ya. Teman-teman, jangan percaya kepada orang Kristen ini yang mereka tidak Baca penuh, pelan-pelan, tidak Rifa. full. Ya. Sebentar dulu. Lu kalau nggak berhenti ngomong, ngapain lu naik ke atas ya kan?
Ini lu bikin buka komal sendiri, menghujat sendiri ya kan, jambak-jambak rambut lu sendiri. Kalau di sini ya gantian ngomongnya. Nah, Ya, kita baca ya Galatia pasal 3 ayat 13. pelan-pelan. Di sini kalau kita baca, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Yesus Ya, itu betul. Terus? tidak terkutuk sebenarnya, tapi karena hukum Torah yang diberikan oleh Tuhan Bapa yang belum jadi manusia, itu ternyata adalah kutukan. Ingat ya, kutuk hukum Torah. Berarti hukum Torah itu adalah kutukan. Yang ngasih hukum Torah siapa? Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus nggak bertanggung jawab, anaknya yang menebus. Anaknya menebus kutuk hukum Torah yang diberikan sama bapak. Jangan hahe-hahe dulu, nanti bantah. Kalau diskusi hahe-hahe gitu ngapain? Mending gua ngomong sama ODGJ, sekalian dia tantrum, jambak-jambak rambutnya. Nggak usah hahe-hahe, annoying, ini cara ganggu. bacanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Yang ngasih hukum Torah siapa? Ya dari zaman Musa lah, memang Yang Tuhan ngasih sendiri yang siapa? menurunkan itu. Ya udah, ketika Tuhan kasih Tuhan hukum Torah, sendiri. ternyata hukum Torah adalah kutukan. Yang ngasih kutukan siapa berarti? Iya. Tuhan. Tuhan. Ya udah, Tuhan lu memberi kutukan dengan jalur memberi hukum Torah. Nah, karena dia memberi kutukan kepada manusia, dia bertanggung jawab. Tapi bukan dia yang tanggung jawab, logosnya yang jadi manusia, menebus kutuk yang dikasih sama Bapak. Nih Yesus tuh cuma dipakai doang sama bapaknya, dijadikan penebus kutukan yang dia beri sendiri kepada orang Israel. Nah, karena dia nggak mampu menebus, anaknya lah yang dijadikan tumbal. Dia tidak berdosa sama sekali, dijadikan terkutuk untuk menebus kalian yang terkutuk ini. Makanya aku tuh selalu bilang gini ya, kalau agama Islam itu Allah mengutuk orang-orang bejat karena kelakuannya, tapi di Kristen itu Tuhan Bapa mengutuk anaknya karena dia sendiri memberi kutukan kepada Bani Israel. Lalu dia menyesal, dia akhirnya apa? Mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kutukan yang dia turunkan sendiri, yaitu hukum Torah itu. Nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, Yesus yang tidak terkutuk ini menjadi kutuk. Ketika dia menjadi kutuk, terkutuk atau tidak itu? Ya terkutuk, karena tertulis dalam kitab perjanjian lama, kalau ada yang mati tergantung di tiang salib, matinya terkutuk. Faktanya Yesus mati tergantung nggak? Iya, oke. Gini, Ya gua mau nanya sama sudah, lu, Pak. kalau lu tanya mana dosa dia, Dengar gua bilang dulu. dia tidak Lu berdosa. bicara Justru nggak tahu apa yang lu oh, yaudah. bicarain. Ya, bantah aja, Kutuk hukum brother. Taurat apa? Hah? Nggak, kutuk hukum Taurat apa artinya? Kutuk Kenapa hukum Torah, dikatakan ya udah. kutuk hukum Taurat? Kutuk hukum Torah. Artinya hukum Torah Kan itu pintar. menjadi kutukan. Kenapa? Kalau ada nih, lu baca Ulangan pasal 28 nomor nih Ulangan 27 nomor 26. Ya, ini kedustaan yang diberikan oleh Paulus ya. Nih gua ajarin lu kenapa lu mengikuti orang terkutuk ya. Lu kalau lihat dalam kitab Ibrani pasal 6 bukan ya pasal 6 nih ntar. Galatia pasal 3 ayat 10. Nih gue tunjukin sama lu ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Galatia pasal 3 ayat 10. Di sini, ini Paulus, nih kalian itu mengikuti Paulus. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah kutuk. Artinya setiap orang yang menjalankan hukum Taurat menurut Paulus itu terkutuk, termasuk Musa, termasuk Daud, termasuk nabi-nabi yang menjalankan perintah Tuhan Bani Israel yang menjalankan hukum Taurat itu terkutuk kata Paulus. Nah, sebab ada Di situ tertulis, salahnya Riva. sabar dulu ini belum Di situ selesai. salahnya. Ayat itu selesaikan baca satu ayat, jangan dipotong di tengah-tengah, nggak boleh comot-comot ayat. Kalau perlu satu perikop Ya, lu baca, satu lu sekop, kelarin, satu gua sekop. terangin tentang Nah, gua ajarin lu hukum Taurat nanti. Iya, Udah, sebentar kelarin dulu. Nih, lu tahu nggak kenyataannya apa? Di sini Paulus mengutip kitab Perjanjian Lama atau kitab Tanah. Apa? Karena di sini tertulis, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Torah. Di sini Paulus mengatakan ketika Tuhan beri 10 iya. hukum, itu wajib dilaksanakan semua. Karena kalau ada yang tidak dilaksanakan, terkutuklah semuanya. Kata Paulus. Padahal Paulus lu memplesetkan ayat perjanjian lama. Enggak gitu tertulisnya. Paulus ini mengutip kitab Ulangan pasal 27 nomor 26. Paulus merubah kitab suci. Nih gua kasih datanya. Loh, gua kalau bicara tuh pakai Mana? data, brother. Bentar. Ya mana? Mana dia memplesetkan itu? Coba mana? Ya, bentar ya. Kau ini. Aduh, mengadi-adi aja lu. Sebentar dulu dong. Kenapa sih belum kasih bukti? Udah sok-sok bilang gua mengadi-adi. Nih gua mau nunjukin Ya, nih. bacain, gua tunggu. Gua Iya. tunggu, mana?
Ya diem, gua tunggu, tapi terguncang duluan gimana sih? Nih, kita Ngapain lihat. terguncang lu salah ngomong kok. Udah diem banyak bacot, diskusi bagus-bagus aja kenapa sih? Kayak bayi tuh enggak sih? Lu udah bertahun-tahun diskusi lintas agama, enggak berubah-berubah lu. Ganti-ganti nama iya, tapi ilmu enggak nambah-nambah. Berubah napa? Ganti nama. Nah, karena Iya. udah terlalu Ganti banyak nama. yang buku bikin KO jadi malas Bang gua. Story kan udah sering kita ketemu. Nah, nih ya. Uni. Story siapa? Story. Story maker. Jangan bilang gua story, Bukan, sorry. bukan, Story bukan. gua hajar Bukan. malah. Lu salah. lu. Beda dia Oh, beda, dari dia dibidatin nongkrong. si story dia. Lu baca nih. Nih ya. Ini kata Paulus nih, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Dengar ya, terkutuklah orang yang tidak setia Ya. melakukan segala sesuatu. Berarti menurut Paulus semua hukum Taurat Tidak dilakukan setia kan? ya. Ya. Nah, Ya, lu tidak baca setia ini, ya. lihat Oke. nih ayat korelasi. Ya, nih ayatnya dirubah sama Nah. Paulus lu tuh. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Maksud Tuhannya Bahkan Bani tidak setia Israel itu sama hukum Taurat. artinya. Apaan lu sama? Kalau seandainya setia itu artinya 10 hukum Torah. Itu harus dikerjakan semua. Kalau nggak dikerjakan semua artinya terkutuklah itu. Tapi Tuhannya Bani Israel itu nggak bilang gitu. Tuhannya Bani Israel memerintahkan hukum Jadi? Torah itu dilakukan dengan perbuatan. Itu diksinya beda, brother. Udah jelas-jelas Paulus merubah ajarannya Nabi Bani Israel kok. Makanya Kan terkutuk. yang pasti harus setia. Setia ini berarti patuh dan mengerjakan. Apa ya kan? sih lu? Udah jelas-jelas Di mana ayat. salahnya bahasa itu? Dan bahkan Paulus sendiri nggak salah, nggak melanggar hukum Taurat. Yesus Oke, pun tunjukin secara salahnya di mana? manusia ya, secara manusia Oke, pun tidak. gua tunjukin ya salahnya di mana. Mana? Diam. Yang doubling Oke. siapa nih? Diam lu ya. Di mana salahnya? Mari kita bahas diksinya ya. Nah, kita kupas tuntas di sini. Kata Paulus, Jangan kata dari buku Paulus, luar ya, dari kok Alkitab. mau keluar? Ini Ya. ayat tadi kita bahas Roma pasal 3 ayat 10 Galatia ya pasal udah, 3 ayat 10 lanjut. tadi. Gimana Oke, sih? Oke, Nah, oke. Ya. si Paulus ini mengatakan barang siapa yang tidak melakukan seluruh hukum Torah, maka menjadi kutuklah hukum Torah itu bagi dirinya. Sepakat nggak lu? Ajaran lu gitu? Sepakat nggak ajaran lu gitu? Kan diem lu. Seandainya, Kata seandainya Paulus gimana? lu 600 miswot itu kalau nggak dikerjain satu maka menjadi kutuk hukum Torah itu menjadi kutuk bagi mereka. Bener nggak? Kristen ngajarin gitu nggak? Oh, Kalian iya, kan pengikut betul. Paulus. Jadi gini, Kan bener kan? gua kasih Diam tahu ya. dulu. Gua kasih- Gua mau Iya. tunjukin salahnya di mana. Kan ini nih kalau kalian tuh. Lanjut, lu. Ntar Nah, gua ajarin lu. tapi ini pengajaran Paulus yang kalian ikuti. Kenapa? Karena memang pada dasarnya sebenarnya tidak ada manusia yang mampu melaksanakan perintah Tuhan secara 600 hukum tidak Nah, lu mungkin ada. tahu tuh. Diam dulu, lu Iya. kalau lu sumpah ya udah berapa tahun sih lu diskusi dari Zoom dari ini kayak Biasa gini-gini aja mulu lagi. berubah. Iya maksudnya Biasa aja lagi. kalau udah lama diskusi itu minimal tuh kayak ada dewasa lah sedikit gitu loh. Dan saya turunin, Kan? Uni selesaikan dulu nanti kalau dia ini saya naikin lagi. Jadi Paulus itu mengatakan kalau ada 600 misvot itu wajib dikerjakan semua guys. Kalau seandainya satu tidak dikerjakan maka yang 599 itu menjadi kutukan, nggak ada gunanya, sia-sia menurut Paulus. Aneh kan? Sementara doktrin mereka tahu kalau manusia itu tidak ada yang mampu ikuti Tuhan. Ini Tuhan botol macam mana? Udah tau manusia nggak mampu dikasih 600 itu wajib sempurna lagi. Kan ngadi-ngadi nih Tuhannya. Itu penghujatan terhadap Tuhan mereka sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam Ulangan pasal 27 nomor 26 nggak gitu. Yang dikutuk Tuhan adalah kalau kalian dapat hukum Torah 600 tapi kalian nggak mengerjakan dengan perbuatan. Bukti kalau seandainya Tuhan tidak mengutuk satu hukum Torah yang tidak dilakukan adalah buktinya ada korban penghapus dosa. Dengan adanya korban penghapus dosa, Tuhannya Bani Israel itu tidak menuntut 600 misvot harus dikerjakan sempurna. Makanya kalau ada yang melanggar, ada yang membunuh, ada yang gini, inilah penebusnya apa? Korban sapi, korban domba. Artinya Tuhan Bani Israel itu tidak seperti yang dituduhkan Paulus. Nah, Paulus membawakan ajaran ini supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi itu tidak lagi benar dengan hukum-hukum Torah. Dia membatalkan hukum Torah di Efesus pasal 2 ayat 15.
Kenapa? Karena dia mau membawa ajaran baru. Bahkan dia sendiri mengajarkan untuk meninggalkan azas-azas dari pengajaran Yesus. Ibrani pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Dia mau membawa ajaran baru. Dia batalkan hukum Tuhan di perjanjian lama. Dia batalkan pengajaran tentang Yesus. Suruh tinggalkan, ikuti dia. Dari mana dasarnya? Apa kata dia? Sebab dia mengaku sebagai bapa nih ya. Ikuti teladanku, kata dia. Kalian itu diperintahkan menurut Paulus mengikuti teladan Paulus, bukan teladan Yesus. Si Paulus yang mengaku bahwa dia adalah teladan bagi kalian. Kalau kami jelas teladan kami adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Udah belum? Belum. Nih, Panjang amat. kan itu lalu kayak gitu. Heran gue pikir lu dengan menghilang dulu sebentar, datang lagi lu berubah gitu. Gitu loh. Ya. Nah, ini nih. Kalau kita lihat penggenapan bahwasanya tidak boleh manusia itu meninggikan diri gitu, ya. Nih mana bentar. Nah, jangan tadi dia kena ya di Ibrani tadi ya, dalam kitab Wahyu, jangan mengurangi dan menambahi. Paulus sudah kena di situ, dia mempelintir kitab suci, ya, mengganti maknanya di dalam. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam kitab sucinya orang-orang Yahudi, orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang membanggakan diri, meninggikan diri. Nah, ini ayatnya kok hilang pula nih di sini. Nih ya. Nah, Paulus itu banyak sekali meninggikan diri atau banyak sekali membanggakan dirinya gitu loh, dengan mengatakan bahwa sebab akulah bapamu. Bentar, mengaku bapa ada dia. Sabar kalian. Ya belajar itu ya, nah belajar itu ya harus sabar. Aduh, salah lagi nih, aduh. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15 lu baca itu, ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Dia mengaku Mesias loh di sini. Padahal Yesus sudah bilang, hati-hati dengan penyesat ini yang menggunakan namaku, mengaku Mesias sendiri. Dalam Kristus dia mengaku nih dalam Kristus, ya, bahwa kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus itu minta dia diteladani, bahkan merasa lebih hebat daripada rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus. Itu dalilnya ada. Nah, dengan dia membatalkan ajaran Nabi Bani Israel, ini yang disebut dengan penyesatan. Jadi Paulus itu mengutuk ajaran yang benar, membawa ajaran yang baru. Gitu. Nah, silakan lu jawab kalau gua salah. Oke, ya. Masuk dari Efesus 2 dulu ya. Tuduhan Efesus 2:15. ya. 2:15 gue bacain. Sebab bacain. dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk. Gitu cara bacanya. Ya, jangan lu hanya Baca bilang sampai membatalkan selesai lah. terus lu berhenti. Enggak. Ya, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya yang mati di kayu salib itu. Jadi hukum Taurat itu bersatu dengan Yesus, ya, akhirnya ke bawahnya lagi, dan mengadakan damai sejahtera. Artinya hukum kasih di sana. Bukan dia meniadakan, membatalkan, enggak, justru dia menyempurnakan gitu loh. Menerangkan di dalam narasi-narasi sebelumnya. Yesus berkata, tertulis di dalam Taurat begini-begini, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ya kan, di dalam hatimu aja kamu sudah berdosa, ya kan? Dari hukum gigi ganti gigi, ya, diperjelas lagi cara mengartikannya. Bukan membatalkan, tetap tidak ada yang terhapuskan hukum Taurat itu, gitu loh. Jadi nggak ada Paulus ini mengkhianati hukum Taurat. Ya, dari ayat ini aja kamu harus tahu bahwa bersatunya dia dengan hukum Taurat itu menyempurnakan hukum Taurat di dalam hukum kasih, gitu, dalam hikmat yang lebih tinggi lagi mengerti Taurat itu, dan Taurat Udah tetap belum? berjalan, tidak ada yang Udah. dihapus, gitu loh. Jadi nggak ada kesalahan, saya belum menemukan kesalahan Paulus di sini, Udah. gitu loh. Kalau udah
Nah, Udah gitu ini aja. yang disebut dengan apa? Lu melakukan pembenaran. Jelas-jelas di situ membatalkan hukum Taurat dengan kematiannya. Nah, supaya kalian tidak lagi melakukan hukum Taurat. Contoh mata ganti mata tuh hukum Taurat. Makan babi nggak makan babi itu hukum Taurat. Kalian kan nggak ngelakuin itu lagi. Secara dalil tertulis kalian membatalkan, secara aktualisasi tertulis kalian melakukan. Hanya orang-orang Advent yang anehnya masih melaksanakan. Makanya mereka disebut Advent. Mayoritas Kristen itu tidak lagi menggunakan hukum Taurat. Kecuali yang rohani-rohani dan perpuluhan. Itulah anehnya, yang enak-enak kalian ambil. Nah, lu baca lagi penegasan Paulus tuh. Galatia pasal 3 nomor 22 sampai 25. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, yaitu Yesus ya. Nah, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Nih, dia mengakui nih. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Bahkan Paulus lu mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah mengurung manusia di dalam dosa. Gara-gara orang-orang makin berdosa. Bayangin nggak, ngeri nggak tuh? Nah, Loh. jadi ntar dulu. Ini Galatia 3:24 gue bacain dulu. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, siapa? Yesus. Karena Yesus. itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Lu nggak lagi hidup di bawah hukum Torah. Jangan ngadi-ngadi sama gua baca kitab lu. Gua nih 6 tahun, lu kan tahu. Gua ubek-ubek tuh kitab lu yang bahasa asli, yang nggak bahasa aslinya. Jadi ketika lu bilang Paulus tidak membatalkan hukum Torah, lu membantah dalil eksplisit dan juga realita konkret yang kalian lakukan sebagai umat Kristiani. Realita konkretnya apa? Mayoritas kalian nggak pakai hukum Torah lagi. Kalian pikir hukum Torah itu yang 10 doang? Enggak. Yang 600 misfot itu juga hukum Torah karena tertulis di kitab Torah. Bahkan bersunat itu juga dikatakan Torah. Kenapa tertulisnya di Torah? Masa hukum di dalam kitab Torah dibilang bukan di hukum Torah? Kalian nggak bersunat. Nah, bahkan sebelum lu baca Efesus 2:15, lu baca di atasnya. Baca di atasnya ya. Nih. Kok diskusi itu begitu, pakai data gitu loh. Jangan beraninya motong-motong kitab sendiri. Lu baca di Efesus pasal 2:15 itu. Ya, kalian kan bilang satu perikop. Gua baca nih satu sekop nih. Ya, baca di sini nih. Tuh, ngadi-ngadi bohong. Enggak berubah-berubah tak ya Korintusnya. Oke. Efesus pasal 2. Ini perikopnya itu adalah semuanya adalah kasih karunia. Itu perikop. Gue bacain lo, dengar baik-baik lo. Tak dapat hikmah tangga nih baca gini, oke? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sebenarnya Paulus tuh ngomongin dirinya sendiri. Emang dia yang bejat kelakuannya sebelum jadi sok-sok ketemu Tuhan itu loh. Maksudnya dia ngaku-ngaku ketemu Tuhan itu karena emang dia bejat banget ya. Sama seperti mereka yang lain. Dia yang salah tuh ngajak orang lain sama dia, aneh. Tetapi Allah yang kaya rahmat oleh karena kasih, sebenarnya dia membela kejahatan dia nih. Tuhan ngasih dia rahmat walaupun dia udah bejat gitu, maksud dia tuh ya. Yang besar dimelimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuh, dia tuh yang bejat-bejat gitu menganggap bahwa dia dapat kasih karunia tuh. Nah ya, terus gini. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Aku masuk surga padahal dia yang jahat. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan karunia kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat loh. Nah, kasih karunia bukan karena melakukan perintah Tuhan. Ya. Terus itu, nah ingat ya, oleh iman itu bukan hasil usahamu. Lu ingat dong, Yesus berkata, guru yang baik, sedikit kalian diselamatkan, berusahalah masuk ke pintu sempit itu. Yesus nyuruh usaha kok. Yesus juallah
hartamu, berikan ke orang miskin. Giliran Paulus bilang apa? Kalian selamat bukan karena usaha kalian, tapi karena kasih karunia Tuhan. Memang. Nah, lagi pelintiran dia nih. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Dia sendiri memegahkan diri loh. Dia sendiri memegahkan diri loh. Ya, gue tunjukin nanti lu ayatnya kalau dia memegahkan diri. Ya. Nah, dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nih lanjut nih di perikopnya, dipersatukan di dalam Kristus. Kayak gini baca Bible lu tuh, satu perikop gue bacain buat lo. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Nih dia nyenggol sunat nggak sunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Padahal ini perintah Abraham. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya iya, Taurat buat Bani Israel doang. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Enak aja dibilang gak ada Allah dalam dunia. Padahal itu Ibrahim jumpa Tuhan tuh menurut kalian. Aneh Paulus ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Tukang kulup, berkulup dibilang dekat sama Tuhan. Kenal juga kagak sama Tuhan Bani Israel. Oleh darah Kristus, gara-gara darah doang tuh merasa dekat sama Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah berubuhkan tembok pemisah. Padahal Tuhan Bani Israel itu memusnahkan orang-orang yang gak bersunat. Paulus nyatu-nyatuin orang bersunat gak bersunat. Sampai dia bilang si Kepas itu munafik gara-gara gak mau duduk sama orang yang tidak bersunat. Padahal si Kepas itu murid Yesus loh. Aneh, ya kan? Padahal di surga di dalam kitab Wahyu Paulus juga nggak ada di surga lu, cuma 12 murid. Kemana dia? Nah, sebab dengan matinya, dengar nih baik-baik nih poin gue nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini nuduh-nuduh Yesus batalin hukum Taurat nih Paulus nih. Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Nih, dengar ya, dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintahnya apa? Kasihilah orang tuamu. Hukum Taurat bukan? Yes. Berdoalah. Apa lagi? Hormati orang tuamu. Kuduskan dari Sabat. Perintah Tuhan nggak tuh? Hukum Taurat nggak tuh? Nggak ada lagi. Itu batal semua. Jadi hukum kasih. Jadi kalian mau bersunat nggak bersunat, mau kerjakan hukum Taurat nggak ikut masuk surga kata Paulus. Karena dia ngajarin orang berkulup tuh. Orang-orang penyembah pagan tuh diajarin dia. Kalian nggak apa-apa nggak bersunat. Udah gabung kita juga nggak apa-apa coy. Kayak gitu. Sementara dalam kitab perjanjian lama Tuhan Bani Israel mengatakan barang siapa yang tidak bersunat di antara bangsa-bangsa, padahal waktu itu bangsa Israel belum lahir, dimusnahkan, dimatiin sama Tuhan. Tiba-tiba Paulus nyatu-nyatuin orang berkulup dengan nggak berkulup. Enak aja orang yang ada najis di kelaminnya bisa masuk ke misbah Tuhan. Di kitab imamat aja orang yang buah pelirnya pecah aja nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Ini orang berkulup loh yang bernajis bisa masuk ke rumah Tuhan. Kan kalian itu pengikut manusia yang membatalkan hukum Tuhan ini. Makanya kamu itu umat terkutuk. Kenapa? Emang terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatannya. Lu nggak ngejalanin. Makanya lu terkutuk. Gitu. Apa yang lu mau lu bantah? Silakan. Kepanjangan lu nggak ada isinya. Jadi gini ya, gue ajarin lu Taurat ya. Taurat tuh ada isinya. Ganti ya. Dengar dulu gue ajarin lu tentang Taurat. Ya, gini Riva. Taurat itu kan hanya bayang-bayang aja sebelum datangnya Tuhan Yesus. Ya, dan Taurat itu akan menjadi cermin bagi orang-orang. Allah. Enggak, ya jelasin dulu gimana sih lu katanya lu debater lama, lu udah puluhan tahun. Enggak, soalnya lu aneh, masa bayang-bayang. Imbang apaan lu imbang sama gua, sorry tuh saya imbang. Ih, lanjut. Orang lama tapi modelnya. Jadi Taurat itu bukan seperti lu bilang Taurat aja, ada bagian-bagiannya Riva ya. Ada 10 hukum Taurat itu wajib, nggak boleh dihapus itu. Tapi kalau Taurat seperti seremonial, sipil dan yang lain-lain untuk ketentuan bani-bani saat itu untuk mengatur kehidupan mereka, kenegaraan ataupun dalam kehidupan kesehariannya tentang ini dan itu nggak wajib. Tapi yang 10 ini, 10 commandment itu yang penting ya. Akhirnya Taurat ini memang akan, tadi ada ayatnya aja gue bacain, mana dia tadi. Sebelum
iman yang mana dia? Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hanya bayang-bayang kesempurnaan pengampunan itu. Ya, kesempurnaan Taurat itu setelah Yesus datang dan mati di kayu salib dan bersatu, yang seperti lu baca barusan di Efesus itu, bersatu dia dengan hukum Taurat dan menjadi damai sejahtera di dalam hukum kasih. Jadi nggak pakai lagi haram ini itu enggak. Semuanya dengan hikmat yang baru. Nggak ada lagi ketentuan yang terlalu mengikat seperti ke gigi ganti gigi yang ya zaman lama lu tau lah, penuh dengan darah ganti darah kan. Tidak seperti itu. Hikmatnya lebih tinggi, lebih kepada kasih. Nah itu yang menyelamatkan. Gitu loh. Sebab kamu semua adalah, sebentar dulu, mana yang gue mau bacain tadi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dan setelah Kristus datang, supaya kita menjadi benar. Dibenarkan kan karena iman. Ya iman itu yang datang, Yesus itu yang datang, yang menuntun. Melengkapi semua orang yang tidak tahu tentang ini, orang yang tidak tahu tentang itu digenapi di dalam waktu zaman Yesus masih di bumi, di dunia. Nah, dia dengan segala macam firman-firmannya yang dia beritakan, beginilah kamu, begitulah kamu, jangan begini, jangan begitu. Menyangkut juga haram, segala macam tentang Taurat itu pun disebutkan. Jadi ada hikmat baru yang diberikan di dalam iman yang tadi nih, tentang iman ini, gitu loh. Jadi kalau masalah lu heran, kenapa ini berkulup, kenapa ini orang bukan Yahudi, itu nggak ada lagi, udah disempurnakan di dalam hukum kasih, semuanya sama semua. Yang penting kalian hidup di dalam kasih Kristus, di dalam ajarannya yang terakhir, di dalam para rasul yang terakhir yang mengajarkan, gitu loh. Tidak ada lagi harus mempermasalahkan apa tadi, bersunat nggak bersunat, sama semua. Yang penting intinya mengimani Yesus sebagai Tuhan, gitu loh, dan hidup di dalam kasih Kristus. Itu aja. Masalah yang lama-lama nggak ada tuh hukum-hukum Taurat, tapi dilaksanakan harus, karena memang harus merujuk kebaikan kamu tuh merujuk dari Ten Commandment itu. Kalau nggak kerjaan lu ngebunuh terus. Karena dilarang membunuh dan harus mengasihi Tuhan yang sesungguhnya, dengan mengasihi Tuhan itu loh. Dan mengasihi sesama manusia, kan itu hukum 10 hukum. Udah. Gitu loh. Jadi jangan lu pukul rata aja. Udah ya. Oke. Artinya lu menambahkan argumentasi gue. Lu membenarkan bahwa memang kalian itu nggak menjalankan hukum Taurat lagi. Nanti lu kasih dalil ya di kitab lu, di mana aja di kitab lu cari-cari di pinggir-pinggir kitab lu bahwa ada pembatalan ini adalah hanya seremonial, yang rohani-rohani nggak dibatalin. Di mana itu tertulis? Kasih ke gua sekarang. Ya, itu satu. Nah, Padahal udah jelas tuh dibilang seelta pun nggak akan. Iya. Padahal Yesus berkata ya dalam Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tadi gua satu pertanyaan lu jawab tuh, di mana tentang seremonial itu dibatalkan, yang non seremonial itu tetap lanjut jalankan. Satu lu jawab itu. Kalau nggak ada dalilnya nggak usah ngemeng, kita buang ke tong sampah asumsi lu. Yang kedua, pertanyaan kedua, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, ketika Yesus mengatakan lu cuman bisa masuk surga kalau mengikuti perintah Allah Bapa, di mana Allah Bapa memerintahkan lu untuk menuhankan Yesus dan membatalkan hukum Torah, ya, yang seremonial itu. Oke, jangan yang menuhankan, itu konsep Tuhan, nanti lari lu kemana-mana. Satu ya, di mana tertulis seremonial batal, yang non seremonial jalani terus. Di mana tertulis kalau Bapak perintahkan untuk batalkan yang seremonial, karena masuk surga harus mengikuti kata Bapak nih. Bapak siapa? Bapaknya Yesus dong. Di mana Bapaknya Yesus mengatakan bahwa kalian batalkan yang seremonial, karena kalau masuk surga itu ikuti kata Bapak. Kalian ngikuti Bapak siapa? Bapak Paulus. Karena memang Paulus berkata, aku jadi bapakmu karena Injil yang kuberitakan. Karena dia mengaku sebagai bapak, ingat dong kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu itu menuhankan atau membapakkan pendusta. Apakah Paulus itu berdusta? Oh jelas eksplisit dia membela kedustaannya dengan mengatakan dustanya itu kebenaran, gak boleh dibantah.
Dalam Roma pasal 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Nah, artinya kalian itu kalau dikatakan menyembah Bapak, bukan Bapaknya Yesus yang kalian ikuti. Justru kami umat Islam inilah mengikuti Bapaknya Yesus, karena Tuhan kami inilah Tuhannya Tuhan kalian. Nah, mana dalilnya itu? Ya, kata Yesus berkata begini, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi, karena Bapakmu cuma satu, Dia yang di surga. Tahu dong dalilnya, udah tahunan lo diskusi, masa mau nanya lagi ayat nama gua, lu cari sendiri. Tiba-tiba Paulus mengatakan, karena Injil yang kuberitakan aku telah menjadi bapakmu. Gitu loh. Ya, ada dalilnya lagi. Lu mau tahu? Nih gua kasih lu dalilnya. Ya. Nih. Dalam satu mana nih? Nih. Nah, kita lihat lagi 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai banyak bapak. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, lihat penegasannya. Lihat penegasannya. Kata dia, walau lu banyak lo yang ngedidikin lu tentang Injil, tapi bapak lu tuh cuma satu. Dia mau mengatakan bahwa semua orang yang diajarkan Matius, diajarkan Lukas, diajarkan Petrus, itu bapaknya ya dia. Kalian tidak punya banyak bapak. Petrus itu bukan bapak, Yohanes bukan bapak. Karena akulah, nih, denger lu. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Kata Paulus, kalian itu ngakunya Kristen, mengikuti teladan Yesus. Lah kalian diperintahkan ngikutin teladan dia. Ya. Nah, makanya aku bilang kalian tuh umat terkutuk. Kenapa? Karena ternyata Yesus berkata, kehidupan kekal itu bisa kalian dapat kalau kalian ikuti perintah Bapakku. Lah kalian ikuti Bapak juga sih, tapi Bapak Paulus, bukan bapaknya Yesus. Gitu. Makanya aku bilang tuh kalian tuh umat terkutuk. Ya udah. Belum. Oke ya, saya ajari kamu tentang kata Bapak, Rifa ya. Dikatakan Bapak, ya. Iblis juga dibilang Bapak. Jawab dulu dong tadi pertanyaan gue. Kata Tita. Enggak, lu Gue dari jawab dulu belakang, pertanyaan gue. bukan dari depan. Bukan. Ini dari belakang. Enggak, Udah, bukan dari dari belakang. belakang. Dari belakang ya, tentang Bapak dulu. Biar enggak burem. Ya, masih ada tracknya, jejaknya ya. Bapak itu disebut Bapak itu karena dia jadi ya yang menjadi awal lah, pengawalnya, yang mengawali ya. Bapak dusta misalnya, ya memang dia biangnya dusta, ya kan. Bapak segala bangsa Abraham, ya Bapak yang dari cikal bakalnya dia terbitnya bangsa-bangsa, ya kan. Kemudian Yesaya 64 ayat 8. Yahweh, engkaulah Bapa kami, karena engkaulah yang menciptakan kami dengan tanganmu dari tanah liat. Karena Yahweh ini pencipta bagi orang Israel, maka orang Israel memanggil dia Bapa. Ya, Bapa yang dimaksud di sini adalah Bapa yang kekal itu kalau bicara tentang bapaknya orang Israel. Tapi kalau hanya Bapa rohani, semua orang bisa menjadi Bapa rohaninya, termasuk Paulus dan yang lain-lain boleh lu panggil Bapak-bapak. Tapi Bapa yang kekal itu hanya ada di hanya satu, maksudnya Bapa yang kekal dan Bapa yang mulia itu yaitu hanya Yesus itu, gitu loh. Dia sudah menyatakan namanya. Ya, jadi ada ayatnya. Bapa yang kekal itu siapa? Yahweh itu. Yahweh itu siapa? Ya Yesus itu. Kenapa dibilang Yesus? Ya karena dari mana asal kata Yesus? Yehosua. Yehosua dari mana asal katanya? Dari Yahwesua. Ya, kamu belajar dulu asal kata Yehosua itu dari mana dapatnya? Dari Yahwesua. Jadi dia siapa? Yesus. Karena di Zakaria 12 ayat 10 dikatakan, engkau akan melihat kepadaku yang mereka tikam. Siapa yang tertikam? Yahweh. Di perjanjian lama. Dan di perjanjian baru siapa yang tertikam? Yesus, berarti sama. Ya, Yesus tertikam, Yahweh pun mengatakan dia akan tertikam. Kepadaku yang mereka tikam. Ya. Nah, terus tentang ini, ya kamu harus jangan salah menyebut Bapak, karena itu harus ada Bapak yang kekal dan Bapak yang mulia. Bapak-bapak segala bangsa, Bapak Paulus, Bapak ini nggak ada masalah.
Mereka dipanggil bapak rohani itu nggak ada masalah. Terus tentang seremonial ya. Seremonial. Nggak mungkin lah ada orang Israel terus nanti ada orang Indonesia ngikutin ajaran-ajaran yang di zaman ribuan tahun, bagaimana cara adat tradisi mereka itu tidak dilakukan, nggak wajib, Rifa. Ya, apalagi tentang kenegaraan, tentang mengatur bagaimana, karena saat itu Tuhan sedang menuntun perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian dengan segala macam kesulitan-kesulitan ataupun bagaimana cara mereka hidup itu ditentukan. Bagaimana kamu begini, bagaimana kamu begitu, itu menjadi hukum. Ya tradisi, hukum sipil, hukum-hukum kenegaraan, bukan kenegaraan saat itu belum jadi negara. Ya hukum-hukum kaumnya saat itu tidak dilakukan. Tapi yang 10 hukum ini, 10 commandment ini, itu wajib dilakukan untuk seluruh dunia. Kenapa? Karena di perjanjian baru, ajaran ini kemudian bukan hanya untuk bangsa Israel, kecuali belum dikatakan bahwa ajarilah Injil ini ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Kalau itu tidak dikatakan, ya wajiblah itu dikerjakan. Tapi ternyata ajarilah ke seluruh dunia. Kalau ke seluruh dunia nggak perlu lagi mengikuti Israel ini. Yang Israel ini orang Yahudi ya silakan dengan tradisi lamanya. Yang bangsa lainnya hiduplah secara hidup bangsa-bangsa itu. Bagaimana ketentuan-ketentuan kenegaraannya, kesehariannya, adatnya, tradisi silakan. Tapi yang penting 10 hukum Taurat ini tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh dilanggar. Jadi bebas itu untuk orang Israel, silakan mau dilakukan enggak ada masalah. Tapi bukan orang Israel mau melakukannya juga enggak dosa juga, enggak masalah. Terus tentang Yesus menjadi Tuhan, kamu bilang kapan Yesus kok dijadikan Tuhan? Kan gampang, kamu tinggal buka Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya kan? Di situ dituliskan siapa yang lahir? Tuhan. Siapa yang ada di dalam womb-nya Maria itu? Dalam womb-nya. Roh Kudus, Ruah HaKodes. Apa artinya Ruah HaKodes? Bapak Ruah kalau Sang gitu. Kudus itu roh Sang. Bapak lah, tadi lu bilang bapak dong yang ada di dalam rahimnya Maria, gimana sih lu? Malu-malu lu bilang. Iya, gini loh Rifa. Ya udah. Berarti yang ketika Maria menyusui Yesus, berarti dia menyusui bapak ya? Nggak usah bicara susu menyusu karena nggak ada ayatnya, gini loh. Ada. Kalau masalah bapak, ada perempuan yang berkata, itu beruntunglah payudara yang telah menyusui kepadamu, gitu. Berarti itu bapak yang lagi disusui. Itu hanya komentari seseorang terhadap seseorang yang sedang memuji atau sedang lu kan semuanya komentar orang. Gimana sih? Oh, sebentar, tidak melihat Yesus sedang ataupun Yesus sedang menyusu saat ini dan nggak ada juga orang yang melihat Yesus itu gini-gini, pasti kesaksian orang itu juga. Saya bahas, Rifa, kamu jangan mengadi-adi, itu sudah saya bahas juga ya. Yesus adalah Tuhan karena dia lahir dari Ruah HaKodes itu yang dikandung daripada Ruah HaKodes, roh Sang Kudus. Siapa Sang Kudus itu? Ya satu-satunya siapa? Ya pemilik dunia ini, Khalik langit dan bumi itu hanya satu roh yang kudus. Siapa? Rohnya Yotevave itu. Yotevave itu siapa? Yehosua. Yesus itu sendiri dan dialah Bapa itu. Gitu loh. Masalah Bapa, siapa Bapak-bapak itu kan hanya sebutan. Gue nggak akan jadi umat apa istilahnya, umat korban penyembahan gelar. Bapa, Tuhan, Allah, Elohim dan segala macam. Lu bisa sebutin lah, you name it, 1000 gelar. Yang kita sembah satu nama, Hasem itu siapa namanya? Yod-He-Vav-He, Yahweh yang kemudian datang ke dunia inkarnasi menjadi Yehosua, Yahweh-Sua. Tuhan, akulah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi tetap satu entitas. Siapa Bapak itu? Bapak itu hanya gelar. Dialah yang tadi di ayat 64 ayat 8 tadi, Yesaya, bahwa orang Israel memanggil Yahweh ini adalah engkaulah Bapa kami karena engkaulah yang menciptakan kami. Selesai. Gitu loh. Kenapa lu bingung? Jadi Tuhan itu ya Yesus itu sendiri. Udah belum? Panjang. Ada. Oh ya sudah, jadi nggak usah lu mempermasalahkan Paulus tadi bapak boleh orang masih diskusi gimana sih lu? Ini gue lagi ngasih data. Iya, bapak yang kenal beda udah, lagi. Iya tahu bapaknya Yesus ada di dalam rahim Maria. Udah, apaan sih? Jadi kalau kita ya udah nggak apa-apa. Tolong anak kalian disembunyikan dulu dalam lemari ya guys. Anak mereka berisik sekali. Bercanda aku. Ya, ini kita lihat. Dari mana munculnya rekaan pengucapan Yahweh?
Gue kasih lu data, lu belajar, lu hari ini sama gue ya. Bukumu dari mana, Rifa? Ini dari Burita Wahyu, Burita Wahyu, Burita Wahyu. Uni, saya izin pamit ya Uni. Saya izin pamit ya Kan, Uni. bentar gue diemin anak orang dulu. Burita Wahyu. Bang Munyan. Ya boleh. Assalamualaikum Burita warahmatullahi Wahyu wabarakatuh. gimana katanya? Gimana kata Rifa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ntar ya, nih anak adik aku lagi nangis. Nah, terus kalau kita lihat nih Burita Wahyu, lu mau nolak Burita Wahyu nggak apa-apa, jangan halangi orang untuk mendapatkan edukasi gitu loh. Ya, Bagaimanapun juga dia adalah pengajar. Walaupun itu bukan buku gua. Boleh. Ya nggak apa-apa, lu kan nggak sama dengan Tritunggal juga. Lu bilang bapak mati di tiang salib, ada adik aja lu. Ya udah. Bapak itu sebutan Rifa. Bukan Iya kan yang mati di tiang bapak salib itu. kan bapak. Apaan sih lu? Ya bukan Yesus itu, Lah, Ruah Kodes. Yesus itu. bapak bukan? Gimana sih? Iya, bapak itu hanya sebutan. Ya udah, yang mati ngerti di nggak? tiang salib bapak bukan? Sebutannya bapak nggak ada masalah. Iya, tapi ya yang sesungguhnya adalah Yesus itu. Ya sudah nggak ada masalah. Udah lah, Penyembah jangan itu bapak dulu lu biarkan aja muter-muter. Gue penyembah tahu lu bapak nggak itu. terima bapak mati. Penyembah gelar itu. Nggak ada masalah gue itu. Gelar kok disembah itu loh, orang-orang tuh aneh, gila kali ya. Lu nggak mau bapak mati, tapi lu terima bapak ada di rahim Maria. Kadang-kadang kalian ini emang apa ya? Nah, ini bapak nih. mati. Udah diam Kalau dulu, gua lagi dikatakan kasih data mati, ini. Ya mati Allah, ini di sini. Nah, apa Diam kata dulu, lu Wahyu? dari tadi ngomong gua diam loh. Nih, nih ya, ada satu tulisan menarik yang tentu harus kita buktikan kebenarannya. Tulisan ini menyatakan bahwa tahun 1567 seorang bernama Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard. Diam nak, diam. Mama kamu mana? Mama adek mana? Di belakang Mama adek ya, nih ya. Di belakang Mama adek, Dek. Nih ya. Gilbert Genebrard ini menemukan bahwa nama dugaan dari kata Yahweh atau Yahweh ini adalah meminjam istilah Clement dari Alexandria dari kalangan Plato, Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus tuh. Yaitu Yahweh. Lu bilang Yahweh tadi apa kata lu tadi? Yahweh, Yesua, Yahweh. Apaan lu? Nggak pakai data lagi. Maksud kita tuh kalau ngomong tuh di sini pakai data gitu loh. Karena tadi mana dalil yang mengatakan hukum seremonial itu dihapuskan Tuhan? Mana? Lu nggak jawab. Mana? Loh, kan gue udah bilang logikanya tadi. Kok logika Karena orang minta dalil ajaran bukan logika ini- lu, Ya, dengar dulu, dalilnya gue dengar dulu. minta. Ajaran Gua minta ini dalilnya. disebarkan di perjanjian. Ya, Ada nggak logika dalilnya? aja, ini orang Israel. Udah kalau gitu nggak ada Tinggal orang dalilnya udah. Israel. Kalau oke. disuruh ke seluruh dunia, nggak ada Oke. hubungannya sama Israel. Buktinya di dalam Ngapain orang kitab Indonesia Kejadian. harus beradat Israel? Loh, di dalam kitab Kejadian kalau ada orang ingin menjadi orang Israel harus ikuti sunat. Dalilnya ada. Nih gua kasih lu dalilnya nih. Ketampol kan lu? Di mana sunat wajib, Rifa? Mana ayatnya? Gua kasih Mana tapi lu ayatnya? diem. Sunat wajib. Gua kasih dalilnya diem lu. Apa? Nilainya sholat wajib? Mana? Apa pertanyaannya sholat wajib? Rifa. Assalamualaikum. Ya nanya gimana dalilnya sunat itu wajib. Kamila Ibrahim. Waduh. Gua lagi ngajarin dulu. Kan lu minta data. Sebelum datanya gua tampilin jangan sosok ketawa dulu. Ini datanya kan masih meluncur. Ya. Sabar ya. Kan lu minta mana dalilnya sunat itu wajib. Bahkan untuk orang di luar Israel. Oke. Karena logika lu tadi bilang kan logika lu doang kan. Bilang bahwa nggak mungkin dong orang di luar Israel itu harus ikuti aturan Israel. Kan menurut lu. Faktanya Nah, memang itu- begitu. Si Ibrahim anak-anaknya semua orang yang di rumahnya mesti disunat itu katanya. Berarti nggak mesti Bani Israel juga tuh. Aduh, ini bos. Itu zaman lama, bro. Zaman Waduh. sekarang siapa yang mau peduli? Loh. Siapa Iya yang mau itu peduli? dalilnya dari tadi dia Dengan negara ngambil masing-masing. satu ayat habis itu ceritanya 2 buku. Ngambil satu ayat habis itu ceritanya 2 buku. Ngapain gua jalanin Itu ditanya kayak tadi orang seremonial, Ya. seremonial sama Ten Commandment yang mana yang membedakan? Nggak dijawab tuh. Aduh, pusing tadi. Ya Ten Commandment yang Mata pokok suci. dong, lu baca dong. Iya mana Apa be yang kita membedakan kalau sunat itu nggak wajib itu di sana di mana? Ya mana ayatnya sunat wajib? Kasih ayat. Lah itu Mana ayatnya? Kasih ayatnya Rifa. Wajib ya? Mana? Ini gue kasih ya. Jadi kadang-kadang memang orang Kristen nih emang nggak suka baca kitabnya sendiri sih. Bentar. atut ya Ya atut. bacain aja. Ya atut disutat nih atut. Bacakan saja kalau ada ayatnya. Nih.
Kejadian pasal 17 nomor 3. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian. Diam dulu. Ini masih banyak data. Sebentar dulu, jadi lucu gua Sebentar ketawa dulu. gua. Sebentar. Kenapa sih dulu nih? Capir nih. Lu kalau nggak bisa diskusi ya udah berhenti Ya udah, aja udah. udah. Ya Nah, udah, satu lanjut. itu. Gua- Satu itu. gua Yang denger. kedua. Ya udah. Kedua. Ntar. Gimana sih apologet lama nyari bahan aneh. Lu bikin gue ketawa aja lo. Nyari bahan aneh. Lu tau nggak arti wajib itu apa? Ya udah Tau nanti nggak gue arti wajib? bantah lu supaya ketawa lu. Ya udah dengerin, jangan ketawa-tawa dulu kalau mau bantah nanti. Botol, aduh, pusing saya ngadepin begini nih. Masa Tuhan jadi terdakwa di sidang. Ya, bentar nih ya. Mana ayatnya? Nah, kita baca nih. Jadi ini nih yang Satu-satu, wajib itu tadi apa? kejadian. Satu-satu, Ini tadi kejadian satu semua, ini Terus apa kejadian lagi? ini, Oh, kejadian. lagi. Oh, sebutin ayatnya berapa? Kejadian 17 Ayat 14. setelahnya Yang ya satu lagi. ampun. Lu kenapa sih kayak nenek-nenek kurang belanja? Lu bisa nggak sih kayak dengerin dulu? Biar gua Lu tahu tadi dong. ngomong gua diam. Masa lu Enggak diam gini loh. boleh baca? Ketika lu ngomong tadi gua diemin, gua nggak ada nyerocos kayak gitu kayak perempuan lagi menstruasi. Bisa nggak sih kita diskusi? Gua udah bilang loh, kalian tuh heran Uni. deh. Iya. Uni. Udah lama Ini banget satu kita kata dari dia lagi saya turunin nih. Tunggu di bawah. Dan orang yang tidak Iya, lanjut, disunat, lanjut. yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ini Bani Israel belum ada, bangsa Israel belum ada, brother. Karena bangsa Israel itu adalah anak keturunan Yakub. Ini masih di kitab Kejadian nih. Belum lahir itu. Ya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, dilenyapin tuh. Nah, bahkan ada dalilnya di dalam kitab Kejadian juga bahwa orang-orang yang ingin ikut Paskah bersama Bani Israel itu harus bersunat. Bahkan yang ingin dijadikan istri sama mereka itu harus bersunat, yang laki-lakinya juga. Kalau anak-anak Bani Israel itu ingin menikah dengan laki-laki di luar Bani Israel itu harus bersunat. Lu bilang nggak ada istilahnya sunat, ini perintah wajibnya di dalam Bible. Nah tadi lu bilang begini ya, gue dengar lu bilang ya kalau gue ngapain gue ikutin Bani Israel. Nah itulah kan gue bilang ajaran tuh ajaran terkutuk. Gue kan udah bilang dari tadi ajaran lu ajaran terkutuk. Kenapa? Karena kalian mengikuti manusia yang membatalkan hukum Tuhan. Perintah kekal Tuhan itu adalah aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Tandanya darimu adalah bersunat kulutmu. Kulutmu tuh dipotong. Tuhan Bani Israel bilang itu sama Abraham. Jadi gini, Tuhannya Bani Israel ini akan menjadi Tuhannya Abraham dan keturunan Abraham dan orang-orang yang di rumah Abraham asal mereka tuh bersunat. Nah itu Tuhannya Tuhan Ibrahim tuh. Kalian yang gak bersunat itu Tuhannya bukan Tuhan Ibrahim. Gitu loh. Karena Tuhan Ibrahim yang bilang begitu. Nih perjanjian kekalnya, mari kita bahas ya. Gue pelan-pelan karena lu kan pelan nih orangnya. Gue juga pelan-pelan ya. Karena kadang kognitif kalian tuh gak nangkap. Nih, pelan-pelan baca kitab lo. Jangan dipelintir, tapi biasa sih kalian kalau melintir mah. Nah, kita baca dari kitab Kejadian pasal 17 ya. Lu baca perikopnya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Baca di sini. Nah, lalu di sini kita lihat ya. Nah, yang ayat ke-10 nih. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Nah, ini Tuhan ngasih janji nih. Nih, janji saya ke kalian, kata Tuhan. Apa perjanjian Tuhan itu? Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itu dia. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Di antara kamu. Di antara kamu, turun-temurun di antara kamu, ya. Baik yang lahir di rumahmu. Ini bantahan kalau sunat itu cuma untuk Bani Israel. Ingat ya, lu pikir Abraham itu keturunan cuman Bani Israel doang? Ishak itu punya saudara namanya Ismail. Bahkan dia punya gundik lagi namanya Ketura. Lu pikir dia nggak punya anak-anak dari situ? Punya. Belum lagi kalau kita masuk ke Ishak. Lu pikir Ishak tuh anaknya cuma Yakub doang? Ada Esau. Jadi seluruh bangsa tuh sebenarnya harus bersunat karena itu turun temurun dikerjain. Bahkan budaknya Abraham itu turun temurun juga harus bersunat tuh.
Aneh kalian bilang itu cuma Bani Israel doang. Ini Bani Israel belum lahir nih. Jangankan Bani Israel, Ishaknya aja belum lahir. Nah, baik Aduh, yang jangan lahir di panjang-panjang ah. belum selesai. Gua harus pelan-pelan biar kognitif lu lambat. Lu susah nangkap soalnya. Nah, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, nih kan, bukan Bani Israel doang kan? Nah, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Toh, tidak termasuk keturunannya Ibrahim itu juga harus dipotong itu yang najis yang di ujung burung itu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjiannya apa? Kekal kok. Kekal kok mbok dibatalin ya nggak kekal lagi dong. Gimana sih kalian? Makanya aku bilang kalian tuh umat terkutuk. Kalian tuh mengikuti Paulus tapi tidak mengikuti firman-Nya Tuhannya Yesus. Padahal padahal Yesus berkata, ya, Yesus tuh nggak bilang gini loh. Kan lu bilang kan Yesus itu kan Bapak sendiri kan. Yesus tuh nggak bilang gini loh. Kehidupan kekal itu dengan menjalankan semua perintah aku. Nggak ada. Kata Yesus adalah lu bisa masuk kerajaan surga kalau lu dengerin firman-Nya Bapak, perintahnya Bapak. Bapak siapa? Bukan bapak gue. Nah makanya gue bilang kalian tuh umat terkutuk karena bapak yang kalian sembah itu adalah Bapak Paulus. Gitu. Bantah aja. Kenapa? Bapak itu adalah pendusta sejak semula. Paulus itu sejak semula pendusta tahu. Kan dia Farisi munafik kata Yesus. Gimana sih? Lanjut. Udah belum? Panjang. Oke ya, gini ya. Gua ajarin nih sejarah ya yang di atas ini, denger baik-baik ya. Dari Nuh ya. Itu ada 3 tuh yang megang peranan untuk keturunan, Sem, Ham, dan Yafet. Makanya nanti ada Semitik ya yang masuknya ke Abraham. Jadi lulu orang belum tentu juga masih masuk Semitik. Bisa jadi di Ham, bisa jadi di Yafet atau campuran dua-duanya. Jadi kalau kewajiban yang Rifa bilang tadi ya bahwa perjanjian antara aku dan kamu adalah perjanjian Elohim itu dengan Abraham dan koloninya. Ya, sekarang kalau ditanya, gue turunan siapa? Belum tentu gue dari Sem. Mungkin gue dari yang sebelumnya si Abraham ada, dari Yafet, dari Sem, dari Ham. Ya kan? Karena ada 2 di situ. Lu nggak sadar dari mana turunan manusia ini. Ya, lu belum tentu juga dari Sem. Nah, Sem ini turunlah ke Abraham itu kan. Nah, perjanjian Tuhan dengan Abraham ini masalah kulup-kulupan ini. Jadi nggak ada urusannya kalau ya apalagi orang-orang di dunia yang 2 tadi Ham dan Yafet itu udah berkembang masuk juga ke Indonesia kemana-mana. Nggak ada urusan sama kulup-kulupan. Ini tentang perjanjianku dengan kamu Abraham. Ya, berlaku untuk siapa? Ya akhirnya Abraham melahirkan bangsa, ya kan Israel ya. Perjanjian dia dengan Abraham dan bangsa-bangsa Israel. Nggak ada urusannya. Siapa tahu gue mungkin turunan Ham atau Yafet. Nggak ada urusan sama Sem. Gue nggak nanggung beban itu Rifa. Termasuk lu juga belum tentu keturunan Sem. Bisa jadi lu dari Ham yang di zaman Nuh dulu. Gitu kalau baca sejarah sampai ke ujung-ujungnya Nuh, lu urut. Jangan tiba-tiba dari Abraham aja. Abraham tinggal Abraham karena memang betul tertulis ini perjanjian aku dan kamu Tuhan antara Elohim dengan Abraham tentang sunat dia. Masalahnya kalau di Islam nggak ada hubungannya kalau tentang sunat karena nggak ada hubungannya sunat Islam dengan sunat Abraham yang ada yang Ibrahim itu. Itu cara bacanya. Jadi klaim-klaimmu kosong Rifa, nggak ada hubungannya. Ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Iya dia ngeles aja biar nggak sunat. Jadi artinya nggak ada yang menanggung beban wajib. Ya siapa tahu nih gue keturunan Ham, keturunan Yafet. Kan kalau bahas cita-cita Sementara bangunnya ini deh. keturunan Iya, ke bawah. ini datanya mana nih? Itu masalahnya. Oh datanya lu baca dong. Pakai cita-cita mangan-mangan. Dari pangkal Ini biar ngeles aja biar nggak disunat gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, bilang aja takut nggak apa-apa gitu. Baca dari Nuh Ya. itu ada 3 turunan awalnya, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, paham? Lu juga belum tentu dari Sem, belum tentu jadi nggak tahu dari mana lu datangnya orang-orang pada. Iya, saya biar bersih sih bang. Nah, tapi Bukan karena takut kalau habis itu dari Sem nyala-nyalain betul, Tuhan sih. Sem. Aduh. Bukan kalau Sem, nyala-nyalain kalau Tuhan, lu nyala-nyalain Sem, sejarah. asli. Aduh. Kalau dengar dulu, kalau lu asli dari Sem, memang lu mungkin ada dimasuk di dalam Abraham.
Iya. Itu betul, karena perjanjian Tuhan dengan Abraham itu betul. Iya. Tapi apa lu memang dari ini, dari Sem? Kan enggak. Makanya, dan di luar Sem, di luar Abraham ini banyak sudah hari itu sudah menjadi bangsa-bangsa. Ya, termasuk bangsa-bangsa, ya terserah, orang Rusia kali, orang Arab kali. Gitu. Itu cara baca sejarah. Jadi nggak ada tuduhannya wajib sunat. Gara ade, tau nggak lo? Iya. Kalau takut bilang aja takut, jangan ngeles ke wah saya bukan keturunan itu, saya bukan keturunan itu. Bilang aja saya takut sunat ini, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Fakta sejak bro belajar turunan manusia dari itu faktanya. Gimana sih? Iya. Dari tiga itu Iya. manusia dari Sem, Ham dan Yafet. Sisila. Itu loh. Kalian Iya. nggak cerdas gimana sih? Gue ketawa Iya, kan sama Rifan. iya, Wah, lu udah belajar bilang aja sejarah. takut. Saya takut gitu, saya Bapak takut. Iya, udah bilang aja, nggak usah ngeles-ngeles. Saya bukan keturunan, saya belum tentu, saya belum tentu keturunan ini, saya belum tentu keturunan itu, saya belum Bagaimana lu? Dengar dulu bro. Wait. Pikir, bentar. Bagaimana lu bisa mewajibkan Ham dan Yafet yang bukan Sem? Ya perjanjiannya di dalam Sem. Ham dan Yafet bebas. Gimana sih lu? Iya bebas, sama kayak si Paulus juga kan, apa sih Oh, iya. Paulus nih? Ya. Jadi Tuhannya sunat abang enggak gitu ya? Banyak, Berarti bapakmu Paulus. banyak bang. Ini Jadi- ocehan nggak jelas ini. Jadi Bro, yang edukasi Tuhannya sunat abang enggak gitu ya, karena abang bukan turunan Tuhan gitu ya? udah lah yang pasti sunat itu bukan untuk Islam gitu loh ya. Lu ngadi-ngadi lah Islam. Loh, kenapa jadi Gua ke punya Islam? sunat Ini kita lagi ngomongin Ibrahim Ya, sama gini loh. keturunannya kok. Aduh. Gini loh. Kenapa jadi tiba-tiba Gue ke kan punya Islam? banyak teman. Dengar dulu gantian bro gantian bro. Ismail Gue kan itu punya teman banyak siapa? teman-teman gue kan Ismail juga itu pada kemana? Islam semua. Ini aduh. Ya kan? Kalau Islam itu Ngaku ya, Yahudi rohani wajib tapi nggak sunat nih. Gimana nih Yahudi rohani tapi nggak sunat? Sebentar dulu, Gimana? gantian ngomongnya. Gue juga nggak mesti gedein mikrofon gue gini loh bro. Lu deket Gua kan banget banyak mikrofon sama teman-teman mulut tuh. Islam. Aduh. Begitu, jangan Dengar deket-deket. dulu, dengar Iya, dulu. jangan makanya. deket-deket. Ini sakit. Teman-teman gue Islam, makanya gue tahu banyak teman gue Islam. Jadi kalau ya, masuk Islam ya Wah ini sunat wajib lah. waduh pengalaman pribadi nih. Loh, Habis wajib ini nggak? bentar Oke, lagi sekarang gua mimpi tanya lo, ketemu wajib Tuhan nggak nih. sunat? Bentar lagi mimpi ketemu Tuhan nggak nih Gimana? ceritanya nih? Satu-satu. Iya. Bagi lu masuk Islam itu wajib sunat nggak? Karena teman gue begitu, harus disunat, Saya- termasuk ya Awaloni. Iya Mila Ibrahim itu di kita Oke. disuruh Mila Ibrahim itu. Ibrahim ada hubungannya nggak Iya, kira-kira sunatnya Abraham ini sama Islam? Kami Nggak pengikut ada. Nabi Muhammad mesti Nyambung ngikutin Nabi Muhammad. Apapun yang Nabi ya, Muhammad itu kan lakuin dua itu istri. kita mesti kerjain. Gimana sih lo? Lu tadi Sabar bilang Pak, ikutin terima. Saya Ibrahim, pengikut terima sekarang nanti ikutin nih kasih Muhammad. Bang Minyan nanti kalau Tunggu ngomong. sebentar. Saya pengikut Nabi Muhammad, saya kerjakan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Kamu pengikut Yesus, kerjain apa yang Yesus lakukan nggak? Kiu. Tentang sunat ini bro. Waduh Tentang iya, sunat lu ngikutin. bukan kamu nanya kenapa saya Lu sunat. ngikutin Saya Nabi sunat. Muhammadmu. Saya sunat karena mengikuti nggak Nabi jelas Muhammad. ini Kamu siapa? pengikut Yesus, lah. Modal TikTok begini nggak kena sama gue gitu loh. Waduh, kabur nih. Bro, lu nggak Kan kenal kamu nanya kita kenapa yang saya kecil. sunat, ya kan? Ya gue jawab. Mila Ibrahim di Al-Quran, Mila Ibrahim di Al-Quran. Ya gue jawab ya. Aduh. Nah ini gue bilang kenapa? Syarat-syaratnya aja beda kok, bisa gue urut Iya sampai coba habis. gue dulu Syarat-syaratnya diam. nggak ada sama sekali. Udah diam dulu gue jawab. Oke, Jadi gue go ahead. tunjukin kenapa lu semakin terkutuk. Ya ini gue buktiin dari omongan lu terkutuk. Orang terkutuk adalah orang yang mengatakan Tuhan itu rasis. Tuhan yang mengatakan cuman milih-milih dari Sem doang. Yang lain-lain tuh nggak dianggap Gila, sama lu Tuhan. nuduh Diam Tuhan lu dulu. sendiri, Gue Rifat, lagi jangan gitu.
Gue lagi bahas lu yang tadi bawa Sem, Ham, Yafet. Bahkan dalam Islam sendiri kata Allah ya, yang membedakan kami satu dengan yang lainnya adalah iman dan takwa. Bahkan kami umat Islam percaya ribuan nabi diutus kepada seluruh bangsa. Bahkan lu Kristen yang nggak pernah baca Misnah, Misnah sendiri mengatakan bahwa sebagai bentuk keadilan Hashim, Hashim juga mengutus nabi dari bangsa lain untuk bangsa lain. Makanya tidak sedikit juga Rabi Yahudi, Rabbinik yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu bangsa tapi untuk Bani Arab. Karena bagi mereka bangsa untuk mereka harus dari bangsa mereka, nabi untuk mereka bangsa dari bangsa mereka, begitu. Nah, orang Yahudi percaya bahwa keadilan Hashim dengan mengutus nabi dari bangsa lain untuk dari bangsa lain untuk bangsa mereka. Kami percaya bahwa nabi itu diutus ribuan banyaknya. Nah, lu bilang enggak, Tuhan yang lu sembah yang Yesus itu rasis banget dia. Dia cuman ke Sem doang dia. Habis di Sem dipilihnya lagi cuman Bani Israel doang. Iya kan Tuhan lu rasis banget. Dengar dulu. Iya, buktinya kan Tuhan yang lu imani itu kan Tuhan yang mengutuk Kanan yang melihat zakarnya Nuh. Diam dulu. Nih, ini kan kita bicara tentang perspektif Tuhan. Dalam kitab lu yang lu imani sebagai terjemahan perjanjian lama itu kan Tuhan lu yang Yesus itu kan Yahweh itu kan dia itu mengutuk Ham yang melihat zakar bapaknya, tapi bukan Ham yang dikutuk, si Kanan yang dikutuk jadi hamba sahaya. Makanya gue bilang Tuhan itu rasis banget, brother. Rasis banget, luar biasa. Nah, ketika Sam, Ham, Yan, Yafet, dia cuma milih Sam doang. Nah, turunlah Ibrahim. Nah, giliran Ibrahim punya anak, dia cuma milih Ishak doang. Dia nggak suka sama anak pembantu, anak budak. Tuhan lu rasis banget. Nah, kenapa dia ikuti Sarah nggak mau berbagi warisan sama Ismail? Padahal dalam Ulangan pasal 21 ayat 15, hak kesulungan anak itu nggak boleh diganti, tetap warisan ke anak yang sulung. Ismail anak sulung, tapi Tuhan lu backup Sarah itu. Makanya gue bilang Tuhan lu rasis. Nah, giliran Abraham muncul anaknya Ishak sama Yakub, dia pilih Ishak sama Ismail, dia pilih Ishak doang. Tuhan lu tuh. Ini Tuhan lu ya, gue nggak bicara Tuhan gue loh. Tuhan gue tuh Tuhan yang adil. Nah, tiba-tiba si Ishak punya anak nih, kembar, Esau sama Yakub. Si Yakub nipu, diambillah hak kesulungan Esau. Dibela lagi sama Tuhan lu, yang dipilih cuma Yakub, Esaunya nggak dipilih. Gue bingung sama Tuhan lu. Giliran orang Yahudi, nah muncul lagi nanti, ya kan? 12 suku tuh. Di 12 suku itu ada si Benyamin ternyata jadi serigala, si Yehuda jadi singa. Padahal Yehuda ini si dipapap sama si Tamar baru punya keturunan. Gue bingung sama Tuhan lu. Daud ngambil bini orang malah dipilih jadi raja. Gue heran sama Tuhan lu beneran. Makanya gue bilang kalian itu umat terkutuk karena kalian mempercayai Tuhan seperti ini, Tuhan yang aneh begini. Elisa gilirannya ke atas lagi ke sebuah tempat, botak anak kecil coy, 42 orang dibunuh sama Tuhan. Makanya gue bilang giliran Yehuda Skidi Papap sama Tamar keturunnya lahir, Tuhan lu nggak marah sama si Yehuda. Kenapa? Ya karena Tuhan lu yang namanya Yesus. Karena Tuhan lu tuh bakalan lahir dari keturunan Yehuda. Makanya giliran nenek moyang dia kalau bejat, setan, hantu bau tuh nggak apa-apa sama Tuhan lu. Tapi kalau bangsa lain suku Amalek nyembah Tuhan lain, itu dibunuhi berketurunan tuh diperangin sama Tuhan lu. Gue bingung gitu loh. Makanya gue udah bilang kalian tuh umat terkutuk. Penistaan kalian terhadap Tuhan tuh nyata dengan keyakinan kalian. Kalian yakin Tuhan itu rasis? Lu tadi buktiin kan? Kan cuma Sem doang ya. Udah Tuhan lu rasis. Nah, na'udzubillah. Kami umat Islam ini percaya bahwa Allah itu dari Adam itu meletakkan keadilannya dengan mengutus para nabi. Adam itu diutus untuk keturunannya. Diutus kemudian nabi yang 25 orang yang kami percayai. Mereka itu diutus untuk banyak. Contoh, anehnya lagi. Bahkan Yunus diutus untuk Niwe loh. Gue bingung gitu loh. Ini kalau Oten bernarasi tentang Yesus, karena Yesus ini bakalan lahir dari keturunannya Sem, keturunannya Abraham, keturunannya Yakub, kemudian keturunannya Yehuda. Makanya guys, Yehuda bejat diterima sama Tuhan dia. Sarah nggak mau berbagi warisan diterima sama Tuhannya dia. Daud ngambil bini orang diterima sama Tuhannya dia. Bayangin loh, Daud itu ngambil bahkan Tuhan sendiri loh, 2 Samuel pasal 12-11 yang ngasih bini orang ke Daud. Ya karena itu tadi, karena Tuhan lu mau jadi anak keturunannya dia. Jadi Tuhan lu ini pengen jadi keturunannya mereka. Jadi mereka mau bejat sekali mau nggak apa-apa. Karena Tuhan lu mau jadi anak-anakan dari nenek, mau jadiin mereka tuh nenek moyangnya Tuhan lu sendiri gitu loh. Karena Yesus mau lahir dari nenek moyang ini, maka nenek moyangnya kurang ajar mah nggak apa-apa gitu. Berzina juga nggak apa-apa gitu, nggak dibunuh. Mana ada Daud dibunuh dimatiin? Nggak ada. Yang dibunuh mah anak asli jinanya, seminggu dibikin sakit. Bayangin loh. Ngeri nggak tuh Tuhan lo? Serius gua. Makanya gue bilang lu tuh terkutuk. Saya dapat order nih.
Iya, ini aku juga habisnya mau sholat asar bang. Aku ngeri banget lu bahas ini bang, karena astagfirullahaladzim. Aduh, untung Tuhan saya Terkutuk kita nanti, udah untung jangan tuh. panjang-panjang makanya kasih waktu lu kalau mau pergi. Udah, gua jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Itu. jadi gini Rifa ya, nggak usah panjang-panjang kalau lo mau pergi gini ya. Tentang rasis ya, resis ya. Tuhan lu tuh memang resis juga. Jadi kita sepadankan karena kebenciannya terhadap Yahudi Pakai data dan Israel dong. nggak main-main. Ya datanya dong. Nah, udah. Gua pakai data. Lagi Lah mana? oh, males gue pakai data. Mana coba? Oh, nggak mau pakai data. tentang Ini nih kalian Kristen, kalian tentang kebanyakan warna menghujat aja. dengan tidak menampilkan data. Inilah kalian sama ini. Kalau saya Nanti itu lain kali gue karena gini. Wait. Karena ini gue kan mendadak ke koma lo, ya kan? ya udah, nanti malam lu hadir di Bahasannya sini juga bawa gua nggak data ya. tahu. Bahasan Nanti- kita temanya Tuhan rasis. Kalau lu mau berdata, gue siapin Ya datanya. udah. Nanti malam jam 8 Tapi ya gue di bukan sini. bohong. Iya, wait. Iya, kita bahas jam 8 gua tunggu lu ya. Jadi, Camel-comel ya, ya, celametan. Gua Iya. tunggu lu jam 8 malam. Jadi bukan- Tema kita adalah Tuhan siapa Iya. yang rasis ya. Tema kesukaan Tuhan siapa yang gue. bener aja mending lebih. Nggak usah Tuhan siapa yang rasis, nggak mau. Tuhan siapa yang gue mau buktiin Tuhan lu rasis loh. Kenapa sih? Gue Takut pengen dia. temanya lebih ekstrim Lu gitu. paling jago, Rifa. Gua tahu lu paling jago jago ngeles kalau ya. membuktikan Tuhan yang bener. Gua buktikan kepada aku bahwa Tuhan Terima aja aku sampai itu minta rasis. ampun. Celometan udah deh. Sekarang gini ya. Nah, teman-teman nanti malam tema kita dengan si Camel jam 8 kalau dia nggak datang berarti dia takut. Jam 8 malam kita bahas tentang Tuhan Enggak lah, rasis. banyak aja. Unirifa Gua juga nggak Hatuha dengan dikomalin Camel. ya. Enggak, tadi kan gue bilang karena lu mau berangkat, jadi gue juga nggak terlalu apa ya istilah prioritas untuk lanjutin ini gitu. Iya, Tapi gua kalau tungguin bisa nih, masuk gua ke rumah lu tungguin. lagi, gue nggak mesti malam ini, gue juga banyak nanti fight di bawah nanti dulu banyak juga schedule gue. Jadi gini, Rifa ya, kalau tentang rasis ini itu benar ya. Terus kalau tentang jangan yang inilah, ini tadi udah gue catat, nggak usah next time. Tentang warna, jangankan warna Assalamualaikum, aja sudah Bunda. membedakan loh Tuhan lo. Salam. Tentang hitam dan putih. Jadi ada ayatnya, tapi ya sudahlah nanti aja. Jadi nggak usah nuding-nuding Tuhan rasis, sama aja kalau mau Ya dibandingkan. Tapi kalau mau ampun, kan nanti kita buka. lagi Ini udahan ini. membuktikan. Ini udahan. Nggak tahu dia nih Ya kalau ini udahlah, mau ya, sholat Rifa nih. mau pergi. Nggak, gua mau sholat kalau ada perah lu mau sholat. Mau kemana Bang Kamel? Aku juga mau sholat. Rifa lo di mute dulu. Bentar, ini siapa kok satu-satu ya? Habis apa? Pin mau ini, berapa? Pin mau Nanti sama si iya, mau. Cuman 15 menitan lagi. Kemal mau kemana?